Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga dijaga dan diberkahi oleh Allah SWT. Zuhur sudah makan siang, enaknya apa? Ngaji. Alhamdulillah, tentunya kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita hari ini. Allah yang Maha Rahman dan Rahim, Rabbul Alamin, telah mengatur kita hari ini untuk duduk sejenak di tempat yang insyaallah sangat berkah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai kata tidak ada pengaturan Allah, tidak mungkin kita bersama-sama bisa bertemu di hari ini. Betul apa tidak? Nah, ana terakhir ngasih di sini tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Mungkin sebelum Covid kalau tidak salah. Maka ya, jadi 3 tahun yang lalu. Berarti jadwal di sini 3 tahun sekali. Yang kedua, alhamdulillah juga kita bersyukur kita pun masih bisa melakukan iyyaka na'budu, masih menghambakan diri kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan saat ini, ketahuilah inilah puncak ibadah. Ketahuilah bahwasanya ibadah teragung talabul ilmi. Ya. Bishr al-Hafi rahimahullah mengatakan, ma ra'aitu ala wajhil ardi amalan afdalu min talabil ilmi. Al-Imam Bishr al-Hafi beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat di atas muka bumi ini amalan yang melebihi keutamaan menuntut ilmu. Ya, kita niatnya ke sini apa ini? Alhamdulillah. Ya, kita niatkan ya sedikit duduk sejenak talabul ilmi. Maka ini amalan teragung, yang seluruh amalan di dalam Islam butuh ilmu. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam seluruh amal. Seluruh amal melu ngikuti ilmu. Dan kita pun meminta pertolongan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Karena sunnatullahnya di dunia ini ada yang jalan lurus, ada jalan bengkok. Betul tidak? Jalan Allah ada berapa? Cuma satu. Wa anna hadhi sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Ya. Jalan yang bengkok banyak. Jalan yang menyesatkan dan menyimpangkan dari jalan yang lurus banyak. Ketahuilah bahwasanya jalan lurus yang dimaksud adalah tidak ada lain kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan jalan yang lurus, bukan jalan orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, bukan juga jalan yang beramal tapi tidak pakai ilmu.
ghairil maghdub. Al-maghdub al-yahud. Maghdubi itu Yahudi kata Nabi. Di mana mereka Masya Allah memiliki perbendaharaan ilmu. Bahkan mereka itu mengenal Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi karena kekufuran sehingga dia tidak mau mengamalkan ilmu dan keimanannya. Dan juga jalan orang yang tersesat dolin, siapa mereka? Nasara, yang mereka Masya Allah amalnya banyak tapi tanpa ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, semoga kita berada di tengah-tengah. Karena yang menyerupai Yahudi banyak, yang menyerupai Nasara juga banyak. Berilmu, tahu kebenaran, ya, tahu ini tauhid, ini sunnah, ini halal, ini haram, tahu, tapi tidak mendapatkan taufik untuk beramal. Dan sebaliknya juga banyak beramal, Masya Allah, ya, gitu, luar biasa sungguh-sungguhnya beramal, tetapi sayang amalnya tidak dibangun di atas di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka kita berlindung kepada Allah dengan memohon ihdinas siratal mustaqim, ay siratal ilmi wal amal. Siratal ilmi wal amal, ya. Oleh karena itu ayol ikhwah, semoga pertemuan kita di hari ini ya menjadi atau bernilai ibadah besar di sisi Allah. Di majlis ilmu tidur aja dapat pahala, ikhwan. Jadi yang mau tidur silahkan. Boleh sambil ngopi, jam segini suruh ngaji kan enak sambil robustan, ya. Iya, bukan anak antum, ya, anak nggak ada waktu ngomong. Baik, ikhwah, dan sekali lagi semoga insyaallah kita minimal merefresh kembali ilmu yang, atau disegarkan kembali, diingatkan kembali ilmu-ilmu yang pernah kita ketahui. Terkait pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, Allahu Akbar, ya, pembahasan yang kalau kita lulus di hari ini maka kita, ya, pasti selamat, ya. Ada sesuatu yang mahal di akhir zaman ini. Ada sesuatu yang mahal di akhir zaman ini. Di tengah gelombang subhat, tsunami subhat, Pak, ya, kesesatan dalam memahami agama, munculnya kelompok ini, kelompok itu, baiat ini, baiat itu, ya, munculnya kesyirikan yang dibungkus rapih, ya. Kemarin tuh Anda lihat di tol ada bis-bis wisata religi, tuh wali sedoso dibungkus dengan indah, ya. Naam, kesyirikan, ya, praktek-praktek tauhid yang menyimpang dibungkus. Dukun dibilang orang pinter, Pak, ya kan? Gitu. Dukun dibilang orang pinter. Pengobatan perdukunan atau paranormal disebut alternatif. Alternatif ke neraka kayaknya itu, ya. Nah, ada kesyirikan di sebelah sana, nama batu dengan nama Al-Quran misalkan. Orang banyak yang terkecoh. Siapa yang nggak cinta Quran, tapi masalahnya dia batu di sana nggak dibaca, ditawafin setiap hari, ya. Belum cerita ma'asyal muslimin, Allahu Akbar, yaitu tadi, ya, penyimpangan pemahaman dari sisi ibadah. Betapa banyak manusia yang semangat ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bab yang akan kita bahas, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tentang keutamaan dan hakikat mencintai Nabi. Ikhwan, kalau antum tanya siapapun muslim, are you love Rasulullah SAW? Yes.
Ente cinta Nabi? Oh, jangan tanya. Slayernya I love Nabi. Ya. Maka nyanyiannya cinta Nabi. Ya. Maka semua akan mengatakan cinta Nabi SAW. Alhamdulillah. Tapi ma'asyiral muslimin, praktek bagaimana mengungkapkan cinta Nabi SAW, tidak sedikit praktek-praktek yang kalau Nabi lihat, ya, dan tidak pernah dilihat di zaman Nabi, yang kalau para sahabat lakukan dan tidak pernah dilakukan di zaman sahabat, niscaya Nabi pun akan tidak membiarkannya. Para sahabat pun akan mengomentarinya. Praktek-praktek cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahkan justru sebaliknya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka, membuat Rasulullah SAW yaitu ya akan membatalkan cinta mereka. Ya, subhanallah. Sementara ayol ikhwah, jalan ini yaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya Nabi SAW satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Saya sering sampaikan, ayol ikhwah, dua kalimat syahadat itu ikon agama kita. Makanya orang kafir non muslim kalau mau masuk Islam diperintahkan ngucapin apa? Dua kalimat syahadat. Karena Islam itu adanya di dua kalimat syahadat. Di mana kata para ulama, asyhadu an la ilaha illallah, tujuan akhir. Seluruh apapun hiruk pikuk kehidupan kita tujuannya Allah. Kalau antum mau baik. Ini sekarang antum ngaji tujuannya apa nih? Allah. Hah? Ayo Allah. Ya, antum tadi kerja pergi ke pabrik tujuannya siapa? Akhir bulan. Hah? Sekarang nih udah mulai nih ya. Masya Allah. Ya sudah, cuma dapat itu aja. Tapi tidak akan ada pahala di sisi Allah. Inna salati wa nusuki, maka prinsip seorang muslim, wa mahyaya, seluruh apapun hiruk pikuk kehidupannya bahkan kematiannya lillah. Tuh, jadikan ikhwan, Anda muslim yang cerdas, jadikan semua gerak-gerik tubuh kita karena Allah. Yang kecil pun jadi gede. Ada duri tuh di jalan tuh, apa? Cangkang duren. Hah? Ada cangkang duren di jalan, antum geserkan dengan niat, aduh, ini kalau ada di jalan bisa keinjak seorang muslim, akan menyakiti muslim, gara-gara itu seseorang masuk surga. Amalannya sederhana, tapi karena Allah menjadi besar. Asyhadu an la ilaha illallah tujuan, tapi mustahil bisa sampai ke tujuan tanpa wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammad Rasulullah adalah jalan. Jalannya yang bisa menyampaikan wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi ila siratin mustaqim, kau juru petunjuk yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sering diulang-ulang itu sama Nabi ketika khutbah Jumat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, kata Nabi. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita sedikit murajaah di hari ini, memantapkan sikap kita kepada sosok termulia di alam semesta ini. Ikhwan, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu beliau nanti. Sosok 14 abad yang lalu, ya, belum menemui antum, tapi sudah sangat merindukan kita. Beliau sangat rindu dengan kita. Ya,
Rasulullah SAW sangat rindu dengan kita umatnya. Antum nih dirindukan oleh Rasulullah. Jangan sampai antum nggak rindu Rasulullah. Ya? Dalam Sahih Muslim, ya, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah bercerita, suatu saat Nabi ziarah kubur. Lalu Nabi biasa mengucapkan gimana? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu diantara salah satu lafaz doa ziarah Nabi, ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, sejahtera bagi kalian penduduk itu yang beriman dari penduduk kuburan ini, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami pun insyaallah akan mengikuti kalian. Lalu kata Nabi, waditu an qad ra'ayna ikhwanana, aku tuh sangat merindukan, ingin sekali bertemu dengan ikhwanuna, saudara-saudara kita. Kata Nabi, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat ketika mendengar kalimat itu, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuk, hai Rasul, bukankah kami saudara kamu? Ya, awalasna inna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Qala la, kata Nabi, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Ya, wa ikhwani, adapun ikhwanku, saudaraku, kata Nabi, qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni, adalah kaum yang akan datang sepeninggalanku dan dia beriman kepadaku sementara mereka belum pernah melihat aku. Ini antum belum nih? Antum bukan? Insyaallah. Tuh. Ikhwani, kata Nabi, saudaraku adalah yang beriman kepadaku setelah sepeninggalanku sementara dia tidak pernah melihat aku. Lalu kata Nabi, ya, na'am, wala laitani qad laqaitu ikhwani, aku sungguh ingin bertemu dengan mereka. Lihat ikhwan, Allahu akbar, sosok yang merindukan kita dan mencintai kita, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, sementara tidak sekedar merindukan, mencintai kita, ternyata 14 abad yang lalu beliau pun telah mendoakan umatnya, mendoakan kita. Luar biasa, beliau senantiasa mendoakan kita. Suatu saat dalam sahih hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani, Aisyah pernah bercerita, kata Aisyah, lamma ra'aitu minan nabi samtiban nafsi, ketika aku melihat Nabi dalam keadaan enjoy, tenang, ya, Aisyah nyari kesempatan pas Nabi kelihatan tenang, nggak lagi pusing, ya. Jadi ibu-ibu makanya kalau mau minta apa-apa, lihat suaminya tenang dulu atau dipijitin dulu, ya. Biar suaminya senang dulu. Maka Aisyah ketika melihat Rasulullah tenang, faqala ya Rasulullah ud'ullah li, Rasul, suamiku tercinta, tolong doakan aku. Qala, maka Rasulullah pun sontak mengangkat tangannya, Allahumma gfir li Aisyah, ya Allah, ampunilah Aisyah, ma taqaddama min danbiha wa ma ta'akhkhar, ampunilah Aisyah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, wa ma asarrat wa ma a'lanat, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan, Ketika mendengar doa itu, fadhahikat Aisyah, Aisyah pun tertawa berbingar-bingar, senang banget didoakan oleh suaminya plus dia seorang nabi, ya, hatta sakhatat rasuha fi hijriha, saking senangnya sampai dia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minad dhahik, sambil tertawa dengan penuh kesenangan. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Aisyah, ayusuruka du'ai hadza, Aisyah, apakah kau gembira dengan doaku tadi? Nabi tanya sama Aisyah yang berbingar-bingar sampai ketawa-tawa, sampai terpingkal-pingkal, saking senangnya dapat doa dari Nabi. Lalu kata Nabi, suruka du'ai hadza, apakah membuat senang doaku ini wahai Aisyah? Qalat,
Maka Aisyah mengatakan, wa mali an la yasuruka du'auk, apa yang tidak membuat aku gembira dengan doamu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi mengatakan, wallahi, kata Aisyah, kata Rasul, wallahi, demi Allah, inna, sesungguhnya doaku itu la da'wati li ummati fi kulli salah. Allahu Akbar. Sesungguhnya doaku itu adalah persis yang tadi buat kamu itu, doaku untuk seluruh umatku setiap aku sholat. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Sosok belum ketemu kita, ikhwan, sudah merindukan kita. Belum ketemu kita sudah mendoakan kita, umatnya. Ya, ini pertanda bahwasanya Nabi SAW sangat sayang dengan umatnya. Bahkan ayol ikhwah, dalam Sahih Muslim, Nabi pernah mengabarkan begini. Kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Semua nabi. Maksudnya doa, semua doa nabi mustajab, tapi ada yang lebih mustajab yang sangat istimewa. Lalu kata Nabi, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Hanya saja setiap nabi sebelumku semuanya ya terburu-buru menggunakan kesempatan doanya itu. Makanya lihat Nabi Nuh mendoakan hancur kaumnya, gitu kan. Semua para nabi terburu-buru menggunakan doanya, ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun doaku yang istimewa aku sembunyikan, aku tahan. Kapan nanti? Nanti kata Nabi, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku tunda doaku nanti ketika kumpul di padang mahsyar. Aku peruntukkan doaku untuk umatku nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Tadi doa umum, setiap sholat didoakan kita Rasulullah, dan nanti dari kiamat, dan dia pemberi syafaat, dan insya Allah kita semuanya dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man mata min ummati nailatun, insya Allah kata Nabi, kalian akan meraihnya doaku itu insya Allah. Siapa? Man mata min ummati la yusriku billahi syai'a. Yang penting dia ketika wafatnya tidak menyekutukan Allah, dia pasti dapat doaku, dapat syafaatku. Masya Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat sosok yang tadi merindukan kita, mendoakan kita. Bahkan kalau kita lihat ma'asyiral muslimin, perjalanan hidupnya isinya darah tercucur, isinya waktu dikorbankan, tenaga, jiwa, bahkan pernah disembarakan kepalanya 100 unta sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umatnya, agar tegak agama ini, agar sampai syariat ini kepada umat yang akan datang sepeninggalannya. Karena beliau sangat sayang dengan umatnya. Lihat Allah ceritakan dalam surat At-Taubah, di akhir surat Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari bangsa kalian, maksudnya dari ya bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat baginya bila ada sesuatu yang menjadi beban bagi kalian. Alhamdulillah. Makanya syariat Nabi syariat yang mudah, memudahkan, ringan dan meringankan. Ya, bu'istu, aku diutus kata Nabi, bil hanifiyati samha, dengan agama lurus yang mudah. Lalu harisun alaikum, Muhammad itu sangat semangat luar biasa untuk menebarkan hidayah buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dengan yang beriman, dengan orang yang beriman, masya Allah, Muhammad raufun rahim, sangat lembut dan penyayang sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, itulah sosok manusia yang dahulu telah mencintai kita, merindukan kita, mendoakan kita, bahkan berjuang untuk kita. Ya, oleh karena itu subhanallah, jangan sampai nih rindu dibalas dengan enggak rindu. Ya, dia mendoakan kita, kita cuek-cuek aja. Udah berapa kali salawat hari ini? Ya, subhanallah, dia membela kita, kitanya slow man saja. Antum rindu Rasul enggak ikhwan?
Allah, ya, rindu Rasulullah tidak? Ya Allah, subhanallah. Ya, semoga kita bisa melihat wajah beliau. Ya Allah, minimal di mimpi ikhwan minta doa sama Allah. Boleh. Ya Allah, ya, mudahkanlah aku bisa bermimpi bertemu dengan Rasulmu, ya Allah. Ingin melihat wajahmu, ya Allah. Dan kita rindu juga semoga kita insya Allah dipertemukan di telaganya, insya Allah. Tidak sampai dihalangi. Karena ada umat Nabi yang dihalangi. Ya, lalu kata Nabi, umatku, umatku, ya Allah. Muhammad, ente tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka telah mengganti syariatmu, melakukan tuntunan-tuntunan yang kau dahulu tidak ajarkan. Suhkan, kata dia, menjauhlah, jangan ke sini. Ya, semoga kita bukan termasuk orang yang nuker-nuker tuntunan Rasulullah dan mengadakan sesuatu yang tidak Nabi contohkan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, dan semoga kita pun bisa bertetangga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dituntun oleh Nabi di atas jembatan sirat di atas neraka jahanam. Kul amin. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, min asaddi ummati hubban, ya, min asaddi ummati li hubban, di antara umatku yang sangat cinta kepadaku. Siapa mereka? Nasun lam yakununa min ba'di, adalah manusia yang hidup sepeninggalanku. Yawaddu ahadum lau yarani, sementara mereka ingin sekali melihatku, walau bimalihi wa ahlihi, walaupun harus menebus dengan harta dan keluarganya, yang penting aku bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikhwan, semoga insyaallah sekali kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, hati kita harus bersama Rasulullah, ikhwan. Benak kita harus senantiasa mengingat Rasulullah SAW. Kecintaan kita kepada siapapun harus di bawah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ikhwan, maaf ya, semua kita mencintai orang tua kita, bapak kita, ibu kita, namun ingat ya bahwasanya kedudukan Nabi lebih dahsyat daripada orang tua antum. Orang tua antum hanya mengeluarkan dari kegelapan perut ke alam semesta ini. Alhamdulillah, kita berbakti. Tapi Rasulullah mengeluarkan antum dari mana? Minad dhulumati ilan nur. Dhulumatil jahl, dari kegelapan kejahilan menuju cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya tauhid, yang menggiring kita kepada kebahagiaan di dunia dan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karena itu ikhwan, subhanallah, ya, di atas kekuatan karakter itu para sahabat dahulu selamat. Tidak ada yang mereka paling cintai kecuali siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Di mata mereka yang paling mulia, yang paling agung, yang paling gagah, yang paling hebat, Sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat Ali bin Abi Thalib, pernah ditanya, wahai Ali, kaifa kana hubbuka lin nabi? Hai Ali, bagaimana sih dahulu kecintaan kau kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana sih kecintaanmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi, kata beliau, kana wallahi, kata Ali, demi Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina, paling kami cintai, min amwalina wa auladina wa abnaina wa ummahatina wa minal ma'il barid hina dhama. Demi Allah, kata Ali, bahwasanya dia sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada harta kami, anak-anak kami, ya, kemudian keturunan kami, bahkan ibu-ibu kami, bahkan dari air yang sangat sejuk ketika aku sangat dahaga. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kecintaan sahabat luar biasa. Ya, kata dia, Ali mengatakan, cintaku kepada Muhammad di atas segala-galanya. Ikhwan, ayo, ya, kita yaitu tumbuhkan karakter itu. Bila kita ingin selamat di akhir zaman ini, tidak ada sosok yang paling kita cintai, paling kita agungkan, paling kita senantiasa di benak kita kecuali siapa? Antum jangan ingat Nabi cuma setahun sekali.
Hah? Ya, merayakan Nabi cuma setahun sekali, tidak. Ahlus sunnah mengingat Nabi setiap saat. Lihat, mau minum, ngapain? Ingat Nabi dulu. Nabi perintahkan kita minum pakai tangan kanan. Jangan lupa bismillah. Ya? Hatta masuk kamar mandi ingat siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul dahulu memerintahkan kita beradab dengan adab kamar mandi. Mau tidur, mau ketemu istri, jangan langsung selonong boy mas. Ingat Nabi dulu. Nabi bilang apa? Ya, mau ketemu istri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata istri, gua sepeteng apa katanya? Nah, apapun yang kita lakukan ingat Nabi setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma'asyiral muslimin, sehingga Amr bin As juga pernah mengatakan, maka na ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang paling aku cintai kecuali siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, ayo katakan itu pada diri kita, ikhwan. Realisasikan itu pada kita, bukan hanya sekedar slogan, bukan sekedar cuma teriak-teriak. Jadikan itu karakter kita, bahwasanya tidak ada yang paling aku cintai di alam semesta ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ajalla fi aini minhu. Tidak ada yang paling agung di mataku kecuali dia. Wa ma kuntu atiku an amla'a aini minhu ijlalan lah. Bahkan ketika aku di hadapannya pun aku tidak mampu menatapnya dengan penuh karena dia sekang agungnya di hadapanku. Ya, walau su'iltu an asifahu ma atiktu. Andai kata aku diperintahkan untuk menyipatinya dengan sempurna, aku tidak bisa. Li annani lam akun amla'a aini minhu, karena aku tidak pernah bisa memandangnya dengan menatap tajam, yaitu sosoknya, karena pengagunganku kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Suatu saat ayol ikhwah, Umar bin Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berjalan bersama Nabi, dan Nabi memegang tangan Umar. Fa'akhadha biyadi Umar. Lalu tiba-tiba Umar menyapa, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah. Mertua nih Pak ngomong kayak gini nih. Karena dia bapaknya Hafsah, tapi yang umurnya lebih, Abu Bakar umurnya lebih muda Pak dari Rasulullah. Umar juga demikian. Kata Umar, demi Allah, engkau atau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Maaf Rasul, cuma kecuali dari diriku sendiri. Qala la ya Umar. La, belum. Ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum sempurna imanmu sampai kau jadikan cintamu dari segala sesuatu, dari di atas segala sesuatu, cintamu kepadaku di atas segala sesuatu, sampai dari dirimu sendiri. Qala wallahi ya Rasulullah. Maka disambut oleh Umar, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang al-ana ya Rasulullah, al-an, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku sangat cintai, ya, daripada diriku sendiri. Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, sekarang Umar. Begitulah ikhwan. Dan tentunya tidak sekadar slogan. Bagaimana pengorbanan sahabat, masya ikhwan. Ya, kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi dengan sahabat, antum lihat berapa sahabat yang wafat di dada Nabi ketika perang Uhud. Nah, baca sejarah, ada 7 sahabat. 7 sahabat, saking cintanya kepada Nabi, lebih baik dia yang terkorbankan daripada sallallahu alaihi wasallam. Di termen kedua ketika perang Uhud, ya, menjadi berbalik, ya, kaum musyrikin menyerang setelah mereka kalah karena ada kekeliruan sedikit dari sebagian sahabat dalam strategi perang yang Nabi wasiatkan. Qadarullah semuanya, ya. Akhirnya subhanallah ya ikhwah, terdesak dan terserang Nabi SAW. Acap kali ada tombak yang mau masuk ke tubuh Nabi, maka dirangkul Nabi SAW sehingga tombak itu tidak bersentuh Nabi SAW. Ada 7 sahabat wafat di dada Nabi SAW. Sudahkah kita, ya, sedemikian gagah, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Allahu Akbar. Cinta Rasulullah SAW ada perintah Allah, ya, perintah Allah dan bagian dari kekuatan iman kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, bohong ente bilang beriman, ya, iman kalian masih cetek, tidak dikatakan sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih kalian cintai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dari orang tuanya, ibu ayahnya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Allahu Akbar. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, ya, semoga kita tidak termasuk dalam ayat ini. Ya, sebentar, surat At-Taubah ayat 24. Ya. Iya. Qala Allah Azza wa Jalla, qul in kana aba'ukum. Ada 8, Pak. 8 perkara yang tabiat manusia, kita semuanya cinta 8 itu. Qul in kana aba'ukum, katakanlah Muhammad kepada mereka, sampaikan ke umatmu ya Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, maksudnya bapak dan ibu kita, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, yang ketiga, dan saudara-saudara keluarga kalian, wa azwajukum, dan istri atau suami kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, yang kelima, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian sedang cari, yang kalian telah dapatkan harta. Masya Allah, punya harta apa antum? Masya Allah, di ATM penuh kan, tanah di mana-mana tuh, ya, harta yang kalian dapatkan. Wa tijaratan takhshawna kasadan, dan bisnis yang sedang digulirkan yang kalian takut rugi, takut berkurang bisnis perniagaan kalian. Wa masakin tardaunaha, dan tempat tinggal kalian yang kalian senang tinggal di dalamnya. Lihat, ada 8 perkara. Bila itu semuanya ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lihat, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggal mainnya. Subhanallah. Ma'asum, Allah mengancam kita. Berarti di sini cinta Nabi, masya Allah, kewajiban agama dan keimanan tidak dianggap beriman, kata Nabi, kalian sampai mencintai Nabi di atas segala-galanya. I love Nabi, ya, kita harus cinta Nabi SAW. Ikhwani, subhanallah, dan itu pun akan berbuah hebat di dunia dan di akhirat. Jangan kira loh Nabi butuh dicintain antum. Ente yang butuh cinta Nabi, ya. Nabi mah dicintai nggak dicintai udah selamat, paham nggak? Iya, apalagi Allah nggak butuh. Nabi pun sebetulnya antum cintai antum enggak, ya udah, Nabi sudah sudah. Justru cinta kita kepada Nabi yang di atas segala-galanya untuk kita juga. Di dunia ada jaminan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Anas bin Malik dari jalan muttafaqun alaih, kata Anas, Nabi mengatakan, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi, siapa yang 3 perkara itu terpatri dalam jiwa seorang hamba, wajada halawatal iman. Yang 3 perkara itu di sini memenuhi dada, ya, menjadi karakter seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Masya Allah, Pak, manis itu identik lezat, ya, di lidah, betul nggak? Ada cendol manis, kecuali yang kebanyakan gula. Ada yang kebanyakan gula nggak di sini? Sekarang ada banyak kan penyakit gula, apa, darah digulain, apa lagi? Urat diasemin, apa lagi? Ya, kebanyakan gula antum, ya. Masya Allah, tapi keumuman gula itu lezat di lidah, ya, maksudnya manis itu.
minum cendol atau makan apa durian manis ya, apalagi yang manis-manis, masya Allah. Punya istri juga manis, enak ya. Oh, istri antum pahit apa manis? Setengah gula Azad. Baik, ayo ikhwah. Bagaimana kalau manis itu adanya di hati? Kata Nabi SAW, salasun, 3 perkara yang bila ada 3 perkara itu pada diri seorang hamba, wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu ikhwan yang 3? Yang pertama kata Nabi, ayyakunallaha wa rasulahu. Pertama yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya direndahkan, ahabba ilaih, paling dia cintai, mimma siwahuma, daripada yang lainnya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Tunggu tanggal indahnya ya, lapang dada, bahagia, slow man, tenang, tidak dirundung rasa takut, galau, gundah. Itu janji Allah. Itulah bahagia kan? Bahagia itu apa sih Pak? Ya bahagia istri banyak Ustadz. Kata siapa? Ribut. Bahagia anak banyak. Kata siapa? Bahagia harta berlimpah. Kata siapa? Betapa banyak apalagi hari ini, Masya Allah, senyum dikejar KPK. Itu bohong senyumnya, ya kan? Iya. Sekarang lagi orang stres semuanya nih. Antum jagoannya siapa nih? Ini muka siapa ini ya? Subhanallah. Koalisi yang mana ini? Stres orang semuanya. Iya, senyumnya senyum yang tidak jujur. Cek orang Sunda, senyum seri koneng jana. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya, akan mendapatkan manisnya iman. Subhanallah. Kemudian terakhir ikhwah, suatu saat insyaallah antum sering dengar nih bagaimana sorak-sorainya, gembiranya Anas bin Malik, dan kita pun hari ini akan mengatakan seperti yang Anas katakan. Anas bercerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu saat ada orang Badui, Arab Badui, padang pasir, datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan sahabat. Biasalah orang Badui kurang adab kan, asal nanya aja dia. Qala ya Muhammad, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Nanya kiamat. Kiamat itu tanggal berapa, bulan apa, kiamat itu kapan? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kira-kira Nabi bisa jawab gak? Ikhwan, Nabi ditanya kapan kiamat, bisa jawab tidak? Tidaklah. Itu mah hak prerogatif ilmu gaib. Makanya Jibril pun ketika bertanya, "Hai Muhammad, kapan kiamat?" Kata Rasulullah, "Ente dan aneh sama-sama enggak nyaho." Ya, maka Nabi balik bertanya. Ya, Nabi balik bertanya kepada sahabat itu, "Madza a'dadta laha?" Emang ente sudah punya persiapan apa? Kamu sudah punya persiapan apa kok nanya kiamat? Emang udah siap apa kalau di kiamat datang? Qalu la syai' ya Rasulullah. Aku tidak banyak punya persiapan illa kecuali annani uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Qala, maka sontak Nabi jawab, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Masya Allah. Seseorang, hafalkan kalimat dan ingat kalimat ini ikhwan, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama idolanya. Idola antum siapa? Ronaldo bukan? Seseorang akan dikumpulkan bersama idolanya. Maka Anas di saat itu teriak, kata Anas, fa ana uhibbun nabi, kalau begitu aku mencintai Nabi, wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, wa uhibbu an akuna ma'ahum wa lam asma'lu wa in lam a'mal bimithli amalihim. Maka aku ingin yaitu dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti amal mereka. Lalu kata Anas, ma farihna, tidak ada hari yang paling aku gembira, farhatuna, kecuali hari di mana aku
mendengar Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka kita pun yuk dengan jujur dalam hati kita, demi Allah, wallahi demi Allah, sungguh kita mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, bahkan mencintai seluruh sahabat Nabi SAW, dan kita ingin berkumpul bersama mereka walaupun kita tidak bisa beramal seperti amal mereka. Betul? Begitu insyaallah? Insyaallah, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, berarti betapa pentingnya, daruratnya ikhwan, sosok ini tadi yang telah mencintai kita, merindukan kita, bahkan dia senantiasa di dalam sholatnya berdoa untuk kita, dan dia pun berjuang semasa hidupnya sampai darah tercucur sallallahu alaihi wasallam, bahkan terusir dari kampung halamannya sampai hijrah ke kota Madinah, semuanya demi umatnya agar sampai bimbingan dan tuntunan beliau sampai akhir zaman. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mengimaninya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau insya Allah. Namun ma'asyal muslimin, kata para ulama, laisal amru an tuhib walakinnal amru an tuhab. Perkaranya bukan ente sekedar cinta, tapi masalahnya ente dicintai enggak. Kalau ente sekedar mengungkapkan cinta, siapapun bisa. I love Nabi, kayak di sini ada masakan ya. Di sini ada gadis cantik gitu ya. Semuanya bilang aku pacar dia. Ya kan gitu. Katanya kulun yada'i waslan bilaila. Semua orang ya mengaku ada hubungan cinta dengan Laila. Wa Laila lam yuqirru bidzaka. Padahal Laila enggak ada yang cinta sama seorang pun. Ngaku-ngaku ente cinta Laila. Masalahnya ente dicintai tidak. Ya, kalau sekedar ngaku, semua pun bisa ngaku-ngaku mencintai Nabi SAW. Ya, tapi yang menjadi masalah, jangan subhanallah cinta kita ditolak. Ya, jangan kata antum cinta ditolak dukun bertindak ya. Ya, kalau yang nolaknya tadi hanya sekedar akhwat liar, ya, maka mungkin tidak tolak. Masalahnya kalau ditolak cinta oleh Nabi SAW, hanya ngaku-ngaku. Ya, oleh karena itu ikhwan, perlu kejujuran, perlu kebenaran, dan perlu ya kita mencari bagaimana sih sebetulnya praktek yang benar di dalam mencintai Rasulullah SAW. Karena fenomenanya di akhir zaman, umat ini yang selamat sedikit. Berarti yang gaya mencintai nabinya dengan benar sedikit. Dan keselamatan umat akhir zaman sesuai dengan benarnya cintanya kepada Rasulullah. Ya, tidak asing di telinga antum yang sudah ngaji lama, ngaji di atas sunnah, di atas manhajus salaf. Kabar Nabi mengatakan bahwa umat ini di akhir zaman buih di lautan, bagaikan buih di lautan. Banyak tapi tidak berbobot, banyak tapi seperti maaf sampah berserakan. Umat ini, ya, umat ini yang terjadi antara lebay atau alay. Ya, alay itu alay. Ya, ya Allah, tidak kenal Rasulullah, nggak kenal sholat, nggak kenal jilbab, maksiat, pakai anting sini, ya Allah, robek sini, rebok sana, khamr, narkoba, semuanya. Ini umat apa namanya? Alay. Mending bukan alay bin Jabla ya. Atau sebaliknya ada umat yang lebay, ya, berlebihan, ya, subhanallah, saking semangat ibadahnya dahsyat, luar biasa, cintanya masya Allah, tapi melampaui batas sampai melakukan perkara-perkara yang kalau Nabi melihatnya niscaya Nabi akan ya mengoreksinya, bahkan mungkin membatalkannya. Dan ini juga tidak sedikit ikhwan. Makanya kata Nabi, nanti umatku akan terpecah menjadi sekian golongan, 73 golongan. Yang selamat cuma satu, ya, yang selamat hanya satu, kata Nabi, dari 73 itu. Maka ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang senantiasa terus berada di atas jalanku, totality, tidak nambah tidak ngurang,
dan di jalan sahabat-sahabatku yang mereka telah benar mengambil ilmu, memahami dan mengamalkan agama ini yang datang dari Nabi SAW. Oleh karena itu, makanya kata Nabi ketika dilihat dikabarkan umat ini akan terjadi A dan B dan C huru hara, ya, perpecahan, gontok-gontokan, solusinya apa? Alaikum bisunnati, pegang teguh kuat oleh kalian tuntunanku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan tuntunan para sahabatku. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan siang ini, ya, di penghujung pertemuan kita akan mengupas sedikit bagaimana sebetulnya cara yang benar, ya, apalagi ini bulan apa ini? Masya Allah, jangan kepandailan hari-hari ini, ya, musibah. Iya, ana beberapa kali lewat macet total, ya. Nah, minggu kemarin anak ada kajian di daerah Cilegon, ya Allah Pak, diam aja di jalan sudah. Kenapa coba? Masya Allah, pawai arak-arakan yang bawa patung apa, kuda-kudaan, bawa patung unta-untaan, bawa patung ular-ularan, ya, dan sebagainya, ngawak ngarak patung, campur laki-laki wanita, sambil apa gitu, dua tak. Iya, subhanallah, ma'asal bisa membuat macet jalan. Apa itu? Cinta Nabi SAW. Ana pernah mengikuti satu acara di bulan ini, maksudnya di bulan Rabiul Awal ini, satu acara di satu malam pas tanggal 12-nya. Maka di malam tersebut luar biasa, ribuan manusia datang dan disembelih 12 kerbau, ya. Dan itu bergulir di tiap tahun, disembelih 12 kerbau. Pesta, berdiri duduk, nyambut kedatangan Nabi SAW, marhaba, dan seterusnya, ya, ahlan wa sahlan. Subhanallah, sampai subuh tidak tidur, qadarlah, pas adzan subuh nggak ada yang ke masjid. Pas adzan subuh tidak ada yang ke masjid. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar, ya. Dan itulah penyakit umat ini, penyakit gulu, lebay di dalam beragama, sehingga subhanallah, ya, mereka melakukan ijtihad dalam beragama dan membuat mereka keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak sedikit mengada-ngadakan ibadah yang Nabi dahulu tidak contohkan, tidak tuntunkan. Maka ma'asal muslimin, kita harus berada di tengah, la lebay wala alay, ya, tidak alay, tidak la ifrat wala tafrid. Maka bagaimana caranya? Ayol ikhwah, kita singkat. Naam, ya, cara mencintai Nabi SAW yang benar, dan insya Allah ini sekali lagi mengingatkan saja, ya. Yang pertama tentunya ayol ikhwah, kita wajib meyakini yang paling pertama bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa Rasuluh. Satu, kita wajib meyakini dan mengimani bahwasanya Muhammad hamba dan Rasul Allah. Pak Bu, ini enggak enteng loh Pak, berat ini, maknanya dalam. Muhammad hamba berarti tidak punya sifat ketuhanan, makan kayak kita, minum kayak kita, maaf, buang air besar kecil sama kita sama. Bahkan beliau sakit, bahkan beliau pernah terkena santet, bahkan beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau beristri, istrinya lebih banyak daripada ente, ya kan? Masya Allah, manusia biasa, ya, tidak seperti Isa yang mengangkat derajat kenabian kepada ketuhanan. Makanya nggak boleh kita memuji Nabi lebay. Saya ingin tanya, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang kalau lagi dalam keadaan kesulitan yang memudahkan siapa? Allah. Tapi mungkin antum hafal dulu mereka bilang, ya, na'am, alladzi tanfariju bihil qurab wa tuqda bihal hawaij wa istasqal. Duh, hafal kan? Apa itu? Ya, pujian terhadap Nabi. Ya Allah, salawat dan salamlah yang sempurna kepada Tuhan kami Muhammad. Is okay sampai situ.
silahkan. Tapi kelanjutannya, yang dengan Muhammad semua kesulitan akan terbuka, semua kemelut akan terselesaikan, dan dengan Muhammad hujan bisa turun. Musibah, gubrak. Ya, alladzi tanfariju bihil qurab, ya, wa tuqda bihal hawaij wa istasqal ghamam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa istasqal ghamam. Masya Allah. Dan ini kita dengar di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, ya. Nah, berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Nyambat-nyambat bil Mustafa, ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ingat bahwasanya Nabi SAW adalah manusia biasa, hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan, sehingga tidak boleh kita angkat, ya, seakan-akan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, atau dijadikan sebagai tempat nyambat ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Namun tentunya kita yakini Muhammad Rasul yang wajib kita taati. Jadi dia adalah hamba yang tidak memiliki sifat ketuhanan dan Rasul yang wajib kita taati. Sami'na wa ata'na, wajib kita ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ada 33 ayat dalam Al-Quran. Maka gitu ya. Maka ma'asal muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita wajib meyakini hari ini tidak ada syariat yang sempurna. Hari ini tidak ada syariat yang sah kecuali syariat yang dibawa oleh beliau. Itu syariat Islam. Satu. Yang kedua, ya, tidak ada syariat yang hak, tidak ada syariat yang sah. Semua syariat yang ada batil kecuali syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi mengatasnamakan syariat selain Islam. Ikhwani, jangan pernah ragu bahwasanya agama di luar Islam batil. Inna dina indallahil Islam. Ya. Dan Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, apapun yang diamalkan tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka ma'asal muslimin, sekali lagi awas, jangan sampai ragu ada agama yang benar selain Islam, abadan. Ya, termasuk tadi tidak ada tuntunan yang hak, yang sah dalam agama ini kecuali tuntunan yang datang dari Rasulullah SAW. Makanya antum, ya tadi, ya kita, masya Allah, ini penyakit umat ini hari ini, di mana muncul tuntunan yang diamalkan oleh tidak sedikit oleh kaum muslimin. Namun subhanallah, ketika cek and recheck, ya tuntunan tersebut sama sekali tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Taib. Yang ketiga, ma'asal muslimin, yaitu tasdiquhu fima akhbar. Sing kita dengar ini, yaitu kita wajib mempercayai semua kabar Rasulullah. Ini bentuk cinta kita. Jangan mendustakan kabar Nabi. Ya, Nabi kalau ngabarkan sesuatu dan kabarnya jalannya sahih, walaupun nalar kita nggak masuk, kita katakan ya amanna bihi, kita beriman. Kemarin saya ngisi di satu tempat, Ustadz, emang adab kubur ada? Karena dia gali cuma tulang doang. Mana adab kubur? Subhanallah. Ya, kita sebelum salam, saya bilang, antum suka sholat enggak sih? Sebelum salam doa antum apa? Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabi, selesai. Min adabil qabr. Dan Nabi pernah menceritakan, ya, maka ini perkara gaib yang Nabi kabarkan, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi mata hati dengan keimanan. Nabi ngabarkan tentang Ashabul Kahfi, ngabarkan tentang kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, wajib kita. Nabi ngabarkan nanti tentang akan ada Dajjal. Bahkan sebagian kabar Nabi sudah kita rasakan sekarang. Umat terpecah. Kata Nabi akan banyak peminum khamr. Udah banyak belum? Ya, ada banyak wanita yang can you see, you can see. Pakai baju tapi telanjang. Sudah ada belum? Ya subhanallah. Ya berzina dilegalkan.
ya, na'am, dan seterusnya sudah. Ya, bangunan-bangunan tinggi menjulang sudah Nabi kabarkan. Dan nanti akan mengabarkan adanya apa? Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Isa akan turun. Akan terjadi kiamat, bahkan akan terjadi nanti hari kebangkitan, di buku catatan ditebarkan. Sirat, jembatan di atas neraka jahanam, dan pamungkasnya ada kabar surga dan neraka. Maka tidak boleh kita dustakan. Aman nabihi, kita beriman dengannya. Karena kata Nabi, la yakhruju min fi, tidak ada yang keluar dari mulutku illal haq, kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu yang keberapa? Yang keempat sekarang, ma'asyal muslimin, yaitu ta'atuhu fi ma'amar wajtinabu ma naha anhu wa jazar. Oh, ini yang paling tinggi nih Pak. Ya, yaitu kita mentaati seluruh perintah Nabi, meninggalkan seluruh larangan Nabi. Allahu Akbar. Jangan pakai akal Pak. Jangan pakai yaitu ini cocok nggak sama saya ya, pas nggak dengan ya budaya saya atau keluarga saya lah. Hendaknya seorang yang beriman, lihat dalam surat An-Nur ayat 51, kata Allah, innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulih, kalau dipanggil dan diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na, ulaika humul muflihun, maka dia pasti bahagia. Kata Imam Ahmad, aku buka mushaf, kata Imam Ahmad, aku buka mushaf dan aku dapatkan 33 ayat Allah rendengkan atiullah wa atiur rasul, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan jaminan surga, kata Nabi, kul ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya. Lalu sahabat bilang, mosok Rasul ada yang enggak mau? Ya. Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku jaminannya masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang durhaka, maksiat, tidak mau ngikutiku, dia telah enggan masuk surga. Ikhwani, subhanallah, ya. Maka apapun yang kita dengar ini perintah Nabi, jangan katakan, aduh kayaknya belum siap deh, ya, belum siap aku melaksanakannya. Lah, sami'na wa ata'na. Karena dia mengajak kita jalan kebaikan, jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia dan akhirat. Dan ketika Nabi melarang sesuatu, jangan pilih-pilih ikhwan. Katakan sami'na wa ata'na, karena seluruh larangannya ketika kita tinggalkan maslahat dan ketika kita lakukan madarat. Dan subhanallah, ya, perintah dan larangan Nabi sangat universal, sampai maaf ya, urusan ketek Nabi urusin, benar nggak? Iya, gimana ketek antum baplang apa enggak tuh? Iya, kata Nabi 10 fitrah, salah satunya cabutin bulu ketiak. Sampai urusan kuku, urusan bewok, urusan kumis, diurusi sama Nabi SAW. Luar biasa, apalagi urusan ibadah. Maka ma'asyal muslimin, ya, luar biasa. Hendaknya kita totality mentaati Nabi SAW, dan ketaatan kita kepada Rasulullah adalah jalan keselamatan kita dunia dan akhirat, ya. Taib, yang selanjutnya ayat ikhwah yang keberapa? Yang kelima, yaitu at-takhulluq bi akhlaqin Nabi. Masya Allah, sosok yang Allah umumkan pujiannya dalam Al-Quran, dalam surat Nun ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi pun memotivasi kita untuk itu. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna seorang iman, yang paling sempurna iman seseorang, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bahkan luar biasa Pak, derajat orang yang berakhlak mulia bisa mengungguli derajat orang yang yaitu banyak puasa malam, puasa siang dan salat malam. Dan tidak ada yang paling berat nanti di hari kiamat timbangannya di sisi Allah menungguli akhlak yang mulia. Nabi ditanya,
Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhiluna sal jannah. Apa perkara yang banyak memasukkan manusia ke surga? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Berbaik, bertakwa sama Allah dan baik akhlak. Masya Allah. Maka dan akhlak ini nemplok di mana saja indah. Betul atau tidak? Istri akhlaknya mulia, insya Allah antum nggak nyari lagi kan? Atau masih nyari? Masya Allah. Antum punya anak akhlaknya mulia, Masya Allah. Punya suami akhlaknya mulia, punya bos akhlaknya mulia, punya rekan, punya pemerintah, Masya Allah. Akhlak mulia itu nemplok di mana saja, Masya Allah. Ya, oleh karena itu Nabi SAW begitu konsen, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk meluruskan akhlak manusia. Maka Nabi sangat cintai. Lihat kata Nabi, inna min ahbikum ilayya, yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan nanti majlisnya pun sangat dekat dengan aku dari kiamat. Siapa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya. Ya, maka yuk kita benahi. Masya Allah, Rasulullah sangat sosok manusia yang paling berakhlak. Lisannya dijaga, matanya dijaga, hatinya dijaga, ya, tidak mendolimi saudaranya, senantiasa bagaimana bisa menolong, merangkul saudaranya. Dan para ulama ketika menerjemahkan makna akhlak tidak lepas dari tiga makna. Ketika menerjemahkan makna akhlak tidak lepas dari tiga kriteria. Satu, yaitu badlun nada, Masya Allah, murah kebaikan, tidak merege hese, tidak bakhil, tidak sulit, tidak mempersulit. Kan kaidahnya kalau antum gimana? Selama masih dipersulit, kenapa dirubah dong. Selama masih bisa permudah, kenapa dipersulit? Ayo, selama tidak melampaui batasan Allah, mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan selama kita mampu. Masya Allah, man yassara musliman, siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, yassarahullahu amrahu yaumil qiyamah, Allah akan mudahkan urusannya dari kiamat. Ya, badlun nada, murah kebaikan, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan pikirannya. Masya Allah, orangnya nggak sulit, ya, bahkan begitu dermaknya dengan hartanya. Yang kedua, kaful ada. Mana akhlak yang kedua? Kaful ada, menahan diri dari melakukan keburukan, anti nyakitin saudaranya. Jangan mata, jangan kaki, jangan tangan, hatinya saja bersih, zero dengki, tanpa dengki, tanpa benci, ya, tanpa berburuk sangka, apalagi ingin mengkhianat atau melakukan makar tipu daya, anti. Ya, betul-betul bersih hatinya dengan saudaranya. Ketika saudaranya salah pun berbaik sangka, lalu dia mudah memaafkan. Alhamdulillah. Ya, maka kaful ada, yaitu menahan diri melakukan keburukan. Yang terakhir, talaqatul wajh. Masa nampak akhlak itu di wajahnya. Gimana? Senantiasa ceria. Ketemu assalamualaikum, senyum, wajahnya ceria. Masa ini berusaha Pak monyong. Malah dia berbalik muka, ya Allah, ya. Maka junjung tinggi akhlak mulia, karena yang dipuji dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya, dan Rasulullah pun memuji hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Taib, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Yang keberapa? Yang kesekian, yaitu, dan ini penting, Masya Allah, ya, dan ini yang tadi berulang-ulang saya sampaikan, ya, kelemahan umat ini, penyakit umat ini dari sebab perpecahan, sebab gontok-gontokan, bahkan sebab pemegang sunnah dihinakan. Ya, apa itu? Wa alla na'budallaha illa bima syara'. Di antara cinta kepada Nabi konsekuensinya, kalian, kata para ulama, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Awas ya Pak, ya, awas nih, ini penting Pak, dan ini luar biasa nih. Masya Allah, dan ini jalan, ini manhaj beragama, manhaj beramal, manhaj beriman, metode beragama, metode beramal, metode beriman, metode berislam. Bahwasanya tidak boleh di dalam Islam ini kita melakukan apapun ritual ibadah, baik pribadi maupun berjamaah, perayaan dan sebagainya, kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ittiba. Makanya agama Islam ini disebut agama ittiba, melu, manut, tunduk, mengikuti
tuntunan dan jalan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, cinta kita kepada Allah sering kita dengar insyaallah ayatnya ditolak, enggak mungkin Allah terima. Antum cinta Allah, ya, maka cinta kita akan ditolak sampai gaya bercinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah. Lihat kata Nabi, Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan bila betul kalian jujur benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Subhanallah, sudah itu aja. Makanya kata Imam, ya, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u, cukup ikuti aja. Wala tabtadi'u, jangan bikin sesuatu yang baru. Faqad kufitum, yang ada, yang ditunjukkan, dituntunkan Nabi, cukup. Mau apa? Tadi kita sudah dibahas. Mau bab apa? Bab cebok, udah. Ya? Bab pakai sendal, udah. Bab pakai baju, udah. Bab aurat, sudah. Bab pasar, jangan masuk ke pasar kami yang tidak paham agama kami, kata Umar. Ayo bab apa? Bab nikah, bab nikah lagi, sudah. Ya? Bab politik, bab pemimpin, bab bernegara, beres Pak, mau apa? Hatta bab minum diajarkan Nabi SAW sempurna. Makanya ketika Salman ditanya oleh seorang Yahudi, ayu alimukum nabiyukum kulla syai', apakah Nabi kalian sudah mengajarkan segala sesuatu? Qala ajal, yes, laqad allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hatta al-qara'ah, sungguh Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara cebok. Bagaimana kita tidak boleh juga ngadep kiblat di dalam, yaitu buang air besar dan air kecil, begitu detail. Maaf, urusan kuku Nabi ajarin tuh Pak. Saya bilang tadi urusan ketek Nabi perhatikan Pak. Iya, urusan bulu kemaluan antum Nabi perhatikan. Benar ya? Gimana perkemaluan? Nah, urusan bulu kemaluan Nabi perhatikan. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayat yang menjadi orang Yahudi begitu iri dengan ayat itu, datang kepada Umar, "Hei Umar, wah ente itu, ya, tahu enggak ada satu ayat dalam kitabmu, kalau ayat itu turun ke kami, niscaya akan kami jadikan ayat turunnya, hari turunnya ayat itu hari kebesaran kami. Hanya saja sayang ayat itu tidak turun di kami, turun di kamu." Maksudnya di Quran. Kata Umar, ayat itu mana cina? Ayat yang mana? Itu dia menyebutkan surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama buat kalian. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan nikmat wahyu bagi kalian sehingga tidak butuh ada wahyu lagi, tidak butuh ada nabi lagi, tidak butuh ada kitab lagi, tidak butuh ada syariat lagi, cukup. Wa raditu lakumul Islam madina, dan ridho aku Islam sebagai agama kalian. Oh, kata Umar, aku tahu ayat itu di mana turun. Ayat itu turun ketika haji wada di padang Arafah ketika Nabi wukuf. Luar biasa. Lihat ayat yang diirii oleh Yahudi, kita slow-slow aja. Ya, malah kita nggak puas dengan tuntunan Nabi. Tambah lagi. Beli jengkol nambah boleh Mas. Ya. Tapi agama nambah nggak boleh. Dan itu yang diingatkan Nabi, iyakum, awas kalian ya, kata Nabi, wa muhdatsatil umur, ngada-ngadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allah, inilah benang merah Pak Ikhwan yang memisahkan ahlus sunnah yang beneran, yang cinta Nabi yang beneran, dengan ahlus sunnah yang mitasi, yang ngaku-ngaku. Ya, ahlus sunnah wal bid'ah. Iya, betul. Maka inilah yang disebut ahlus sunnah, di mana dia beragama tidak kul alaikum bisunnati. Dan contoh juga generasi yang sudah totality, mengambil, mengimani dan mengamalkan serta pemahaman yang benar, generasi yang sudah dijamin surga, itu para sahabat, dan semoga kita menjadi pengikut mereka. Karena Allah katakan wasabiqunal awwalun, orang terdahulu minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar, cukup tidak, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak muhajirin dan ansar, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, dalam surat At-Taubah ayat 100. Maka ma'asyal muslimin kamallah, ya, subhanallah,
Inilah benang putih dan benang merah tadi. Kenapa muncul, maaf ya, kelompok ini, kelompok itu, jamaah ini, jamaah itu, ya gaya beragama begini begitu. Ini penyakitnya nih, penyakit umat akhir zaman. Hanya saja di satu sisi harus memang kita maklumi. Kenapa apa yang dimaklumi? Yes, sunnah di awal asing, di akhir zaman juga asing. Memegang sunnah di akhir zaman seperti memegang bara, kata Nabi. Makanya kata Nabi, saking banyak yang akan merongrong, banyak yang mesti gigit dengan geraham kalian. Dan ahlus sunnah akan diuji di akhir zaman. Antum sudah diejek apa? Hah? Mbek gitu ya. Gitu. Minimal mungkin subhanallah luar biasa. Ya, orang-orang memegang sunnah di akhir zaman perlu istiqamah dan kekuatan. Nah itu, sehingga banyak orang yang kembali sekali lagi ngaku-ngaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asal muslimin yang keberapa? Yang ketujuh yaitu, masya Allah, ya ini yang kurang juga dari kita nih. Ya, penduduk langit sudah semua melakukan. Allah dan malaikatnya sudah lakukan. Saking gagahnya sosok itu, Allah yang contohkan, seluruh malaikat contohkan. Ente mingkem aja. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, penduduk langit semuanya sudah pada bersolawat. Ente gimana? Ente beriman enggak? Maka kalau kita beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang beriman, sekarang penduduk bumi diajak semuanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka bersalawatlah kepadanya dan berucapkanlah salam. Maka luar biasa. Ya, ini jangan diremehkan ikhwan. Di antara zikir kita yang kita banyaklah ucapkan, bahkan merupakan wajib di dalam sholat, jangan sampai ditinggalkan, minimal tahiyat awal, tahiyat akhir, ya, yaitu kita banyak bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti yang di salawat kepada Nabi sebab diangkat derajat, salawat kepada Nabi sebab Allah balas 10 kali lipat daripada salawat kita. Salawat kepada Nabi sebab syafaat Rasulullah SAW. Ya, dan tentunya kita juga harus hati-hati. Muncullah salawat-salawat yang tadi itu, ya, yang tidak tahu juntrungnya dari mana, sehingga tidak sedikit dari maknanya yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam bab salawat yang paling sempurna adalah salawat yang dahulu diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini dikenal salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, adapun salawat-salawat yang lain, wallahu alam, tidak sedikit salawat yang isinya telah yaitu berlebihan. Kemudian ma'asal muslimin yang keberapa? Yang ke-8 yaitu na'am, mencintai siapapun yang Nabi cintai. Mencintai siapapun yang Nabi cintai dan membenci yang Nabi benci. Siapa yang Nabi cintai ikhwan? Tentunya yang rating pertama siapa? Keluarganya. Ya, keluarganya. Ke atas, ke bawah, ke samping, ya. Tentunya yang beriman kepadanya, termasuk keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, pamannya, kakeknya, ya, dan yang lainnya yang beriman kepada beliau. Dan juga yang paling utama setelah itu para sahabat. Allah, beliau sangat mencintai sahabatnya. Maka tidak boleh kita membenci ya satupun dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena itu juga menjadi jurang pemisah antara Sunni Syi'i. Sunni pengikut Ahlus Sunnah, siapa mereka? Yang mencintai sahabat. Syiah mereka adalah yang membenci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak ayat dalil tentang itu. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-9, ya, atau sebelum terakhir, yaitu mengagungkan dan membela sunnahnya. Ya, mengagungkan dan membela sunnahnya. Baik, setiap kita harus memiliki saham, ya, saham dalam pembelaan terhadap sunnah Nabi SAW yang hari ini sudah mulai diobok-obok, ya, sisi tauhid, sisi akidah, sisi ibadah, ya, sudah mulai banyak orang yang
luar biasa merusak ya tuntunan Rasulullah SAW, ya dengan kemampuan kita membela. Dan yang terakhir sebetulnya sudah tadi, yaitu tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, barangkali itu ya adalah bukti otentik yang benar sesuai dengan dalil bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah menjadi pengikut setia Rasulullah SAW dengan cara yang benar, dan kecintaan kita betul-betul dari hati kita mencintai Nabi di atas segala-galanya, dan betul-betul kita realisasikan kehidupan kita. Sami'na wa ata'na, itulah syiar kita, tanpa pikir panjang. Apa yang diperintahkan kita yaitu taati, yang kita larang, yang dilarang kita tinggalkan. Dan Anda harus menjadi muslim yang cerdas, tidak melakukan apapun tuntunan dari agama ini kecuali dipastikan itu betul-betul datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalilnya, tuntunannya, tauladannya, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit banyak ini, banyak yang sedikit atau banyaknya pada kesempatan siang hari bermanfaat bagi kita dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ilmu yang manfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa bersabar. Yang paling penting juga sabar ya, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, barakallahu fik. Naman, tafadhal. Ada yang bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, bolehkah kita menghadiri acara-acara yang tidak sesuai tuntunan Nabi dengan alasan di acara itu ada ceramahnya, jadi katanya ada ilmunya? Boleh nggak Ustadz kita datang ke situ, Ustadz? Terima kasih. Barakallahu fiik. Iya. Tentunya mohon maaf ya, kita yang berusaha ya beragama, baik yang sifatnya individu atau berjamaah, kalau bisa dan usahakan untuk protek. Tadi itu saya bilang barusan tadi, untuk protek ya, semampu kita. Kita tidak beragama, tidak bertuntunan baik secara individu atau berjamaah, maaf, yang menyelisihi Nabi atau yang tidak ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ketahui bahwasanya ya, contoh misalkan hari raya itu atau apa pertemuan itu atau acara itu ternyata tidak ada sunnah dari Nabi SAW dan dimasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan dari tuntunan Nabi, maka kita khawatir termasuk orang-orang yang dicap menyelisihi Nabi SAW, mendatangkan sesuatu yang Nabi tidak datangkan dan Nabi sangat membencinya ya. Maka subhanallah, hendaknya kita protek tadi, tidak melakukan dalam agama ini kecuali sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Adapun tadi ya di dalamnya ada A dan B dan C, wallahu alam, sesuatu yang dibangun di atas pondasi yang rusak, tidak jauh atasnya pun akan rusak ya. Pohon yang dibangun di atas akar yang rapuh, tidak jauh batangnya pun rapuh ya. Maka para ulama mengatakan kebaikan yang ada di bukan ahlus sunnah, semuanya ada di ahlus sunnah. Maka cukup saja kita mengambil kebaikan ya, apalagi informasi tentang agama dari ahlus sunnah yang lebih bersih dari sisi ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, la tujalisu ahlal bidah, jangan duduk-duduk di majlis ahli yang bukan ahlus sunnah. Kenapa? Fa innal quluba dha'ifah, dia bilang, karena hati kita ini lemah. Wa subhatu khattabah, sementara subhat, keliru memahami agama itu begitu akan santer menghantam kita. Terkadang kita tidak sadar dengan duduk di majlisnya ada informasi agama yang bentuknya subhat lalu masuk ke dalam hati kita. Tidak sedikit ikhwah hari ini banyak orang-orang yang tadinya di atas sunnah karena bermudah-mudah ya menerima informasi agama dari siapapun, akhirnya tidak sadar dia pun ya tergiring kepada kesesatan. Wallahi ikhwan,
Ana punya guru, subhanallah, sepanjang perjalanan Lipia Jakarta tidak pernah ada secerdas beliau. Quran dah kayak Al-Fatihah, kitab-kitab para ulama hafal, ya, soleh luar biasa. Namun qadarullah, ya, di zaman itu belum ada internet seluas sekarang, ya. Qadarullah, dia bekerja di satu tempat, suka buka internet, ya, ternyata dia masuk website yaitu Khawarij, para pemberontak. Qadarullah, orang soleh dan bersih, salafi, hafidh Quran, dan masya Allah. Disebut sepanjang perjalanan Lipia Jakarta tidak pernah ada lulusan secerdas dan sesoleh dia. Sekarang di Nusa Kambangan, itu guru ana dulu. Mungkin antum pernah dengar namanya Aman Rohman. Nah, sekarang di Nusa Kambangan sudah diponis mau dihukum pancung, Bung. Itu guru ana itu, ya, gara-gara dia buka internet, bukan duduk di majelis, buka internet. Orang-orang yang pemahamannya sempalan, pemahamannya menyimpang, begitu cepat subhat menangkap hatinya. Akhirnya dia mengkafirkan pemerintah, merakit bom, menjadi Khawarij, ya, luar biasa. Itu contoh dari sekian banyak contoh. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Sirin mengatakan, inna hadal ilma din, ilmu ini bakal agama kalian. Ilmu ini bakal agama kalian. Iyalah, seseorang itu akan beragama sesuai dengan ilmunya. Maka fangduru, cek and recheck dulu, amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian cari bakal agama kalian. Ya, harus cek dulu, bersih enggak nih bakal agamanya, sumber agamanya bersih tidak. Sekarang ini luar biasa, ikhwan, modal nuntut ilmu bukan sekedar guru kita ini terkenal. Guru kita masya Allah ya, 1 juta umat. Guru kita sekarang subscribernya masya Allah, di YouTube masya Allah. Lah, bukan itu. Bukan itu standar kebenaran. Standar kebenaran adalah kita saksikan apa yang diucapkan tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, dengan pemahaman akidah yang benar sesuai dengan Ahlussunnati wal Jamaah. Ya, maka subhanallah, ini penting sekali untuk jadikan kita pijakan. Maka tidak perlu untuk kita menghadirinya, ya, tidak perlu untuk kita menghadirinya, wallahu alam. Walaupun nanti pada prakteknya terkadang, ya, Ustadz ini gimana ya, kita namanya di komplek gitu ya, juga terkadang perlu sosialisasi. Saya katakan sebetulnya kita ini harus membudayakan sosialisasi dengan sunnah. Ya, kita ini bisa bersosialisasi dengan masyarakat 5 kali sehari ke masjid, ketemu dengan sholat berjamaah, gitu ya. Kita ini kan masanya gini sekarang, dikatakan bermasyarakat kalau antum ikut bersama mereka dalam urusan yang tidak sunnah. Setiap hari antum sholat berjamaah, enggak pernah petol, tapi karena enggak ikut urusan mereka, antum tidak dikatakan bermasyarakat. Maka kita perlu rubah image bermasyarakat ini dengan gaya sunnah, ya. Naam, ketika ada mayit kita bantu jenazahnya, kita antar, yaitu jenazahnya sampai, itu bermasyarakat yang benar. Ya, ketika ada gotong royong, oke, tidak ada masalah, ya. Dan juga ikhwah, tentunya juga Ahlus Sunnah hendaknya berusaha bagaimana bisa bermuamalah dengan sebaik mungkin dengan saudara kita yang terkadang belum totaliti di atas sunnah. Jangan juga kita eksklusif dengan akhlak kita. Cukup eksklusif dengan jenggot antum, dengan enggak isbal antum. Ya, cukup eksklusif mungkin dengan kita tidak mengikuti tadi, ya, budaya-budaya agama yang tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Jangan eksklusif dengan assalamualaikum kita, dengan senyuman kita, dengan kunjungan kita, dengan berbagi kita. Nah, mereka bagian daripada saudara kita yang barangkali hanya saja sunnah belum sampai totaliti kepada mereka, dan mereka muslim, sholat saudara kita, ya, dan seterusnya. Maka jangan sampai kita pun tadi, ya, menjauh, tidak berinteraksi dengan, yaitu saudara-saudara kita yang tadi secara totaliti belum kembali kepada sunnah yang sahih. Nah, tafadhal.
Baik, semoga tidak ada yang nanya. Hah? Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Itu cita-cita ana soalnya. Baik, kita cukupkan ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.